Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang kali ini Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan tentunya niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu sama-sama kita telah menjalankan sholat zuhur berjamaah. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, insyaallah kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah sabdanya baginda Rasulullah SAW menyampaikan ada barang siapa yang meremehkan 5 golongan manusia, maka dia akan merugi dalam 5 hal. Man ahana khamsatan khasira khamsatan. Jadi kalau kita meremehkan 5 golongan manusia, maka kita akan merugi juga dalam 5 hal tersebut. Yang pertama adalah man ista'akhaffa bil ulama'i khasiral din. Ya, barang siapa yang meremehkan ulama, maka ia rugi dalam urusan agama. Kita tentunya sudah sama-sama memahami tatkala kita menjalankan ibadah apapun, ya, baik itu dalam bab taharah, wudu, ya, zakat, haji, puasa, tentunya tidak terlepas daripada bimbingan para ulama. Ya. Kalau orang pertama masuk Islam, ya, kemudian dia membaca Al-Quran, saya jamin 100% dia tidak akan bisa melaksanakan sholat. Ya. Kalau orang muhalaf ini masuk Islam, kemudian baca Quran, ya, kemudian dia suruh sholat, saya jamin tidak akan bisa melaksanakan sholat. Karena apa yang membimbing cara kita melaksanakan ibadah kepada Allah, ya, baik itu wudu, sholat, puasa dan seterusnya, itu adalah bimbingan daripada para ulama. Ya. Al-Quran menjelaskan tentang kewajiban sholat, kemudian hadis menerangkan waktunya sholat dan seterusnya. Tetapi rukun sholat, syarat sahnya sholat dan seterusnya itu adalah ulama yang menjelaskan dalam kitab-kitab fikih. Maka tidak mungkin, ya, seorang yang cerdas, seorang yang berpikir, ya, seorang yang ingin mendekat kepada Allah, dia jauh daripada ulama. Ya. Ibadah hanya semau-maunya, ya, semau dia sekarang dewi, ya, tidak mungkin. Ya. Makanya barang siapa, kata Nabi, orang yang meremehkan ulama, maka dia akan merugi dalam urusan agama. Ya. Apalagi dalam Al-Quran menyebutkan, ya, bagaimana ulama itu adalah sosok hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hambaku hanya ulamalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, orang yang meremehkan ulama maka dia akan rugi dalam urusan agama. Kemudian yang kedua apa? Wa man istahabbal bil mar'i khasirad dunya. Ya, barang siapa yang meremehkan terhadap pemerintah tentu rugi dalam urusan dunia. Ya, nggak usah dalam sekupnya yang nasional, ya. Bapak ibu yang tinggal dalam suatu wilayah, satu komplek, satu pemukiman, satu kampung, tatkala tidak berhubungan baik dengan ketua RT dan RW, suatu saat akan menemukan hal yang merugikan, yang menyulitkan.
anaknya mau nikah butuh surat pengantar, ya, anaknya mau bikin KTP suruh surat pengantar dari RT, ya kan? Tidak boleh kita meremehkan daripada hal-hal yang istilahnya yang berhubungan dengan pemerintah, administrasi pemerintah. Apalagi kita sebagai warga negara, bahkan kita mencela-cela pemimpinnya. Itu sangat dilarang dari Islam. Yang boleh itu kita mengingatkan secara makmum, ya. Tidak boleh kita mencela-cela umara, ya. Biasa beliau-beliau mungkin lebih banyak dari kita. Kita ini apa? Ya, sementara ya wali kota misalnya, kemudian gubernur sampai menteri dan kepala negara itu kan urusannya banyak hal-hal yang dia urusin, bahkan dia meninggalkan keluarganya. Ya. Tidak boleh kita artinya meremehkan bahkan mencela-cela daripada umat. Ini kata Nabi. Ya, kalau kita mau mengikuti Nabi maka ikutilah ya, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga apa? Wa man istakhaffa bil jirani khasira manafi'a, ya, barang siapa yang meremehkan terhadap tetangganya tentu dia akan rugi dalam urusan kemasyarakatan. Ya, ini tetangga, saudara terdekat kita adalah tetangga. Kita punya saudara sekandung tapi tinggalnya di Kalimantan, tinggalnya di Yogyakarta, di Semarang. Tatkala kita sedang ada kesulitan, ya, sakit gitu misalnya dan sebagainya, pasti tetangganya dulu yang akan ngopein diri kita. Makanya kita harus berbuat baik kanan kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, utara selatan, itu kita harus berhubungan baik dengan tetangga. Karena tetangga itu adalah saudara terdekat kita, ya, bukan dalam hubungan darah, tetapi dalam hubungan kita bermasyarakat. Ya. Jadi itu yang disampaikan Nabi, kita harus ya saling menolong, saling membantu, guyup dengan tetangga. Kan ada orang mentang-mentang dia kerja ya di sebuah perusahaan multinasional, berangkat subuh pulang malam, ya, tidak ingin menyempatkan untuk guyup terhadap kanan kirinya, tidak mau berkumpul-kumpul. Ya. Tapi tatkala ada kesulitan tetangganya juga tidak mau ngopenin, salahnya sendiri. Ya. Dia tidak mau kenal dengan tetangganya. Ya, pernah terjadi Pak di tempat saya itu orangnya tidak mau guyup, ya, tidak mau kenal RT, RW, apalagi dengan ulama. Ya, begitu ada saudaranya meninggal, ayahnya meninggal, entah 1-2 orang saja yang datang, ya, takziah. Itu pun dia sudah kesulitan, minta tolong ini, tolong itu. Ya. Makanya tetangga itu adalah saudara terdekat kita. Ya. Kalau kita ingin hidup bahagia di dunia akhirat, yaitu, ya, kita harus dekat dengan ulama, ya. Kemudian kita harus mengikuti daripada apa yang disampaikan ya, oleh aturan-aturan negara, ya. Kemudian hidup bertetangga, ya, kita harus akur, saling asah, saling asuh dulu dengan tetangga-tetangga kita. Kemudian apalagi barang siapa yang meremehkan terhadap kaum kerabat, ya, wa mistakhaffa bil aqribai khasiral maudotan, ya. Jadi barang siapa ya dia yang hidupnya ingin rakur, rukun, maka dia juga harus mengasihi daripada keluarganya, ya. Harus melakukan sesuatu yang membuat keluarga itu menjadi nyaman, ya. Tidak meremehkan daripada keluarganya, ya kan? Jadi entah itu saudara dari ibu, dari ayahnya, kita harus menjaga hubungan yang baik dalam keluarganya. Kemudian yang terakhir, wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'isyah, ya, barang siapa yang meremehkan terhadap anggota, ya, keluarganya, maka dia akan rugi. Nah, ini kata Nabi, ya. Kemudian barang siapa yang meremehkan terhadap kaum kerabat juga sama maksudnya itu, ya. Jadi kita harus hidup rukun, guyup dengan keluarga, ya, dengan orang-orang
nasab gitu kan. Kita harus hidup rukun. Kemudian ada sebuah hadis dari hadis Muslim yang ini hadisnya ya sudah pasti sahih, wallazi nafsi biyadihi wa la yu'minu 'abdu hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi ya. Demi zat Allah yang diriku ada dalam kuasanya ya, tidaklah beriman seseorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya. Kata Nabi gitu, ia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ini dalam hadis Muslim ya, udah pasti hadis ini sahih ya. Cuman ya jangan dibentur-benturkan ya Pak ya. Kadang-kadang orang yang tidak paham itu suka membentur-benturkan ya. Aku sih tidak mengikuti Imam Syafi'i, aku ikuti Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Padahal Imam Bukhari itu adalah murid daripada Imam Syafi'i. Artinya Imam Bukhari sendiri dia mengambil daripada kaidah pendapat daripada Imam Syafi'i. Kenapa? Saat Imam Bukhari lahir ya, Imam Syafi'i sudah wafat. Jadi Imam Syafi'i wafat, Imam Bukhari baru lahir. Beda zaman. Tetapi Imam Bukhari tetap dia bermazhab kepada Imam Syafi'i, yaitu ulama al-hadis paling ahad ya, paling wahid, paling top, itu tetap bermazhab kepada Imam Syafi'i. Kemudian apa? Dalam hadis Bukhari juga dikatakan innallaha ta'ala yuhibbur rajula jarusu yu'dhih fayasbiru. Innallaha ta'ala yuhibbur rajula lahu jarusu yu'dhihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang mempunyai tetangga yang jelek. Nih, fayasbiru ala ajahu wa yahtasibu hatta yaqihullahu biyati aw mautin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang mempunyai tetangga yang jelek, tetapi ya dia bersabar. Ada tetangga kita yang suka menyakiti kita ya, suka membuat tidak nyaman terhadap kita, tetapi kita sabar terhadap sesuatu yang menyakitinya dan dia tetap berbuat baik kepada tetangga. Jadi Allah cinta banget nih kalau ada hamba ya, kemudian dia punya tetangga yang buruk, yang perilakunya buruk, tetapi tidak dia balas dengan keburukan ya, dengan kejelekan, tetapi dia balas dengan kebaikan-kebaikan ya. Kemudian Allah akan memberikan kecukupan terhadap dirinya dengan apa? Dengan rahmat dan ridha-Nya. Emang ujiannya gitu. Bisa jadi Allah menguji kita itu kanan kiri tetangganya buruk, ya perilakunya nggak baik gitu kan. Bisa jadi ujian untuk kita. Kata Allah, kalau kamu mendapatkan tetangga seperti itu, kemudian kamu tetap berbuat ma'ruf, berbuat baik, ya, maka rahmat ya, dan ridha Allah akan turun kepada ya. Itu kan akhlak Nabi ya, diludahin begitu berjalan, diludahin tiap hari Nabi berdakwah diludahin. Tetapi tatkala orang si Yahudi ini sakit, Nabi adalah orang pertama yang menjenguk daripada si Yahudi. Bukan itu dalam hadis ini, hadis Bukhari juga. Innallaha ta'ala yuhibbu rajula lahu jarusu in yu'dih. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang mempunyai tetangga yang jelek ya, yang suka menyakiti tetapi ia bersabar terhadap sesuatu yang menyakitinya. Fayasbiru, sabar ala ajahu wa yahtasibu, sabar dalam menghadapi ujian-ujian itu, tetap berbuat ma'ruf terhadap tetangganya, hatta yaqiyallahu biyatin aw mautin ya, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada dirinya dengan rahmat dan ridha-Nya waktu dia hidup maupun waktu dia mati ya. Jadi dikala hidup aja Allah akan ya memberikan kemuliaan, Allah angkat derajatnya, apalagi setelah wafat kan gitu. Nah ini kita harus bisa hidup rukun dengan tetangga ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu, menambah kebaikan-kebaikan ya. Allah membukakan daripada rahasia ibadah dan rahasia ilmu dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang baik budi pekertinya ya, hatinya juga lembut
mudah menerima kebenaran-kebenaran dan menjadikan insya Allah bagian-bagian daripada kebaikan-kebaikan itu bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, sanak famili kita. Allahumma fiq ila al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.